welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Shalom teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Yoel Ade Prasetyo di channel ini teman-teman. Terima kasih buat dukungan kalian di dalam saya mengembangkan channel ini. Tanpa dukungan kalian tentu saya tidak bisa sampai sejauh ini kawan-kawan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya mau mengucapkan selamat ya. Selamat kepada Bapak Bambang Susantono ya. Beliau ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Kepala Otorita IKN ya. Jadi Ibu Kota Nusantara ya, bersama dengan Bapak Doni Rahaju ya. Rahaju atau Rahayu nih ya bacanya ya. Oke, maafkan ya kalau salah ya teman-teman ya. Nah, mereka berdua dipilih oleh Bapak Jokowi untuk memimpin menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Wah, ini sebuah petunjukan yang sangat baik ya teman-teman ya. Meskipun saya sebetulnya masih berharap ya Ahok yang jadi kepala IKN ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Memang beliau berdua ini saya pikir adalah pribadi yang cocok ya. Karena Bapak Bambang sendiri juga banyak terjun di dalam kepemerintahan khususnya sebagai wakil menteri ya di zaman Bapak SBY, bahkan hingga sekarang pun beliau masih berada di dalam kepala pemerintahan dan dia tidak ikut partai manapun. Nah, jadi ini netral gitu ya. Dan saya pikir ini penunjukan yang sangat bagus teman-teman, karena kalau dia Bapak Jokowi itu menunjuk Ahok, pasti itu kadrun-kadrun pada demo ya teman-teman ya. Kadrun-kadrun pasti pada tidak suka dengan penunjukan itu teman-teman. Ya kita bersyukur ya kalau Pak Jokowi bisa memilih Bapak Bambang Susantono dan Doni Rahayu ya, atau Rahaju ini ya, untuk menjadi pemimpin ibu kota Nusantara. Oh mantap jiwa ini teman-teman. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ketika penunjukan ini sudah resmi dan sah bahkan dilantik ya teman-teman ya, ada saja orang-orang yang tidak suka. Wah ini biasa kan ya, jadi ada yang pro dan kontra. Salah satunya adalah dari kubu PKS. Ini dia ini menyamakan proyek ibu kota negara kita yang baru yaitu ibu kota Nusantara itu seperti kisah Roro Jonggrang ya. Wah, ini kacau jiwa ini. Bukan mantap jiwa dia, ini kacau jiwa. Coba teman-teman, lihat ya, berita ini ya, teman-teman ya. PKS ya, beban berat Bambang Susantono pimpin proyek Roro Jonggrang. Saya menjadi, apa ya, berpikir kalau PKS ini menduga proyek IKN itu adalah proyek tipu muslihat dari Jokowi, gitu ya. Padahal proyek IKN ini sebetulnya sebelum Jokowi pun sudah digadang-gadang ada ibu kota yang baru di Indonesia, bukan di Jawa, kan begitu. Tapi ini siapa ini ya, PKS ini ya khususnya Pak Mardhani Alisera ini mungkin ya, Mardhani Alisera ini mengatakan bahwa, pemimpin nanti ya siapapun yang menjabat gitu ya kalau di dalam berita yang saya temukan di sini teman-teman di CNN, nah ini ya, semua yang dipilih Pak Jokowi punya beban berat katanya, mengelola ekspektasi presiden yang tinggi. Publik yang belum pro, siapa yang nggak pro rasanya golongan mereka saja ya teman-teman ya di sini ya, dikatakan di sini ya, publik yang belum pro katanya. Yang nggak pro itu siapa? Ya golongan yang anti pemerintah kali ya, ya kan? Kemudian dikatakan hingga anggaran yang besar. Proyek seperti kisah Roro Jonggrang ini butuh pemimpin berkarakter kuat. Wah, kata Mardhani lewat pesan singkat katanya. Dari sini saya bisa menduga teman-teman kalau, teman-teman kita yang tidak pro dengan pemerintah ini berusaha untuk menjegal bahwa proyek IKN ini tidak akan terwujud, begitulah intinya gitu ya. Proyek IKN ini nggak terwujud zaman Jokowi kan gitu ya. Masa pandemi lah, inilah, itulah dan lain sebagainya, itu pertentangan mereka teman-teman. Tapi saya mencoba berpikir kenapa si Mardhani ini memberikan analogi kalau proyek IKN itu seperti kisah Roro Jonggrang begitu ya. Tahu ya teman-teman kisah Roro Jonggrang ya? Kisah Roro Jonggrang itu kan meminta Bandung Bondowoso gitu ya,
untuk menciptakan 1.000 candi ya, 1.000 patung gitu ya, seperti candi, supaya si Bandung Bondowoso ini bisa, apa namanya, bisa menjadi, suami ya, suami dari Koko Jonggrang. Jadi ceritanya itu Koko Jonggrang itu Bandung Bondowoso itu kepingin menikahi Koko Jonggrang. Tapi ada beberapa persyaratan dan persyaratannya itu nggak cuma, untuk menciptakan atau membuat 1.000 candi, teman-teman. Ada beberapa persyaratan seperti misalkan ya, pertama itu si Koko Jonggrang ini meminta gitu ya, kalau mau menjadi, suaminya Koko Jonggrang, maka harus misalkan nih, harus membuat sumur gitu dulu ya, membuat sumur, tapi bisa dilalui oleh si Bandung Bondowoso. Dan akhirnya si Koko Jonggrang minta 1.000 candi. Namun tantangan ini juga diterima oleh Bandung Bondowoso ya. Nah, tantangan itu diterima oleh Bandung Bondowoso. Dia sudah berusaha, dia panggil ya teman-teman ya, dia panggil 1.000, dia panggil pasukannya gitu ya. Jadi ini fotonya nih teman-teman ya. Ya, dia panggil pasukannya. Nah, ini ya, para jin-jin untuk membantu dia mewujudkan, 1.000 candi. Tapi kurang satu gitu, kurang satu. Ini sudah gemetaran nih ya Koko Jonggrang ini ya, dia bingung, dia nggak mau sama Bandung Bondowoso. Akhirnya si Koko Jonggrang ini memainkan cara licik ya. Cara liciknya adalah dia suruh dayang-dayangnya untuk menumbuk padi gitu ya, untuk kayak beraktivitas seperti sudah pagi gitu ya. Akhirnya Bandung Bondowoso pun terkejut dan mendengar hal itu, ah, Koko Jonggrang dikutuk jadi candinya, jadi patungnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan proyek IKN disamarkan atau dianalogikan semacam ini sesuatu yang tidak tepat. Karena proyek IKN itu sudah ada sebelum masa Jokowi ada. Jokowi ini cuma apa ya, action aja gitu ya. Ide itu sudah lama ada, ya. Jelas itu bukan permintaan Jokowi, kawan-kawan. Jelas bukan. Dia ini hanya mewujudkan ide dulu yang belum sempat diadakan kan dia, belum sempat dieksekusi kan begitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa PKS ini rasanya dia pesimis sekali atau dia menduga proyek IKN ini hanya tipu muslihat dari pemerintah saja. Kalau saya sebagai warga negara Indonesia, apapun kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi, saya tetap mendukung di dalam doa. Dan itu yang bisa saya lakukan sekarang, ya, teman-teman ya. Sebagai orang-orang Kristen, apapun yang diputuskan oleh pemerintah, kita harus dukung 100%, teman-teman. Karena pemerintah itu berasal dari Allah. Meskipun terkadang kita itu tidak pro dengan pemerintah, tidak suka dengan keputusan itu, nah sebagai warga negara yang baik tentu kita harus mendukung. Meskipun terkadang itu kita bertentangan dengan kita, ya. Nah, apalagi ini proyek IKN ini saya pikir ini proyek yang besar teman-teman ya. Sebuah mimpi dari nenek moyang kita dulu, sebelum Jokowi, itu muncul di tengah-tengah kondisi tidak mudah ya. Karena ide ini kan sebelum adanya pandemi juga. Kalau itu dikaitkan dengan pandemi itu juga sangat-sangat, dangkal lah ya ide itu ya teman-teman ya. Jadi bantahan semacam itu sangatlah dangkal. Saya percaya bahwa pemerintah sudah punya rencana bagaimana menata kota itu, ibu kota negara yang baru, dan bagaimana infrastrukturnya, kemudian pendanaan dan lain sebagainya. Saya pikir pemerintah juga sudah berpikir dengan matang, teman-teman. Bukan seperti, Mardhani ya, mengatakan itu proyek seperti kisah Roro Jonggrang gitu ya. Karena permintaan daripada presiden itu tinggi. Jadi sing jadi pemimpin harus kuat nih. Saking tingginya permintaan itu teman-teman, maksudnya saking tingginya mimpi daripada Jokowi, itu disebut seperti, proyek kisah Roro Jonggrang. Aneh-aneh aja ya, kisah Roro Jonggrang kan hanya cerita rakyat legenda biasa saja begitu. Tapi ini proyek besar bangsa kita, memindahkan ibu kota negara secara administratif ke Kalimantan itu sebuah ide yang brilian menurut saya. Jawa sudah terlalu padat penduduknya.
memang harus digeser ke daerah atau ke pulau di tengah-tengah Indonesia juga, yaitu Pulau Kalimantan. Oke, teman-teman. Pada akhirnya saya sekali lagi mau katakan, teman-teman, apapun yang dikatakan orang, ya, Mardani bilang begitu, PKS bilang gitu, ya, teman-teman, ya. Kita jangan terpengaruh. Kita sebagai warga negara, kita harus dukung dan mewujudkan mimpi cita-cita luhur yang luar biasa ini, yaitu pembangunan ibu kota Nusantara. Selamat sekali lagi ya kepada Bapak Bambang Susantono yang telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi untuk memimpin ibu kota Nusantara, ya. Dan juga selamat juga kepada siapa tadi? Doni Rahaju, ya, yang sebagai wakil kepala otorita ibu kota Nusantara, ya. Tunaikan tugasmu Bapak berdua, dan kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, kami akan mendukung Bapak berdua untuk memimpin sebagai kepala ibu kota Nusantara. Oke ya, selamat sekali lagi. Dan teman-teman terus dukung doa untuk Bapak berdua ini ya, Bapak berdua ini yang ada di layar ini ya, supaya mereka semua bisa memimpin, membawa ibu kota Nusantara menjadi ibu kota yang sangat luar biasa di mata dunia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Cayo bangsaku, Nusantara adalah kebanggaanku, ya. NKRI harga mati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you guys. Bye-bye. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.